Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap keluarga besar MI Krishna Melilir, segenap pemirsa channel MI Krishna, baik dari wali murid, anak-anakku sekalian, pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, kesempatan sehingga dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga amal-amal sunnah yang lain dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang kami hormati, melanjutkan pengajian pada malam hari ini, yaitu kitab Taisirul Khalaq. Pada malam hari ini kita akan membahas hukukul walidaini, yaitu hak-hak kepada kedua orang tua, atau hak-hak kedua orang tua. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah. Kita peruntukkan kepada guru-guru kita semuanya, terutama kepada muallif dari kitab Taisirul Khalaq. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul walidaini. Hak-hak kedua orang tua. Ammal walidani huma as-sababu fi wujudil insani. Kedua orang tua itu merupakan sebab seorang manusia itu terlahir di dunia. Laula anauhuma mastaroha walaula saqauhuma ma tana'ama. Jikalau kedua orang tua itu tidak memberikan perhatian kepada anak, maka seorang anak itu tidak akan merasakan kasih sayang orang tuanya, tidak akan bisa merasakan kenikmatan, kehangatan dari kedua orang tuanya. Amma ummuhu fahamalathu kurha. Adapun ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah, wa wada'atuhu kurha, dan melahirkan seorang anak dengan taruhan antara hidup dan mati seorang ibu itu. Wa amma abuhu faqad badala wus'ahu fima ya'udu ilaihi bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhi. Adapun ayahnya telah benar-benar mencurahkan segala tenaganya, semua waktunya hanya untuk memberikan kebahagiaan, memberikan kemanfaatan kepada anak-anaknya, dan juga untuk kepentingan pendidikannya, baik secara jisimnya maupun ruhnya. Maka dengan itu semua, ya, kita wajib untuk selalu menghormati kepada kedua orang tua, apalagi kepada ibu yang telah melahirkan kita antara hidup dan mati taruhannya, mengandung selama sebegitu lamanya, ya. Pada anak-anakku semuanya, silahkan itu semua untuk direnungi untuk orang tua kita masing-masing. Kita lanjutkan. Fayajibu alaihi ayyadhkura ni'matahuma liyashkurahuma 'alaiha wa yamtathila amrahuma illa idza kana bimaksiatin. Maka wajiblah bagi seorang anak
untuk mengingat-ingat kenikmatan atas kedua orang tuanya. Orang tua yang begitu sayang kepada anaknya, begitu perhatian kepada anaknya, mengorbankan semuanya untuk anaknya. Kita wajib untuk mengingat-ingat atas itu semua. Supaya apa? Supaya seorang anak itu bisa bersyukur atas orang tua tersebut. Dan juga anak tersebut diperintahkan kedua orang tua kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang bermanfaat. Kecuali kalau perintah itu melanggar syariat agama, maka tidak usah untuk dituruti, begitu. Wa yajlisa ma'huma khashian ghaddan tarfahu an zallatihima. Dan janganlah seorang anak itu duduk di antara orang tuanya dengan tidak hormat, dengan keadaan tidak hormat kepada keduanya. Duduknya bagaimana? Khasyian, dengan keadaan yang khusyuk, menghormati, ghaddan, tarfahu, dan juga selalu menundukkan penglihatannya. Wa alla yu'diyahuma walau biqauli uffin, dan jangan sampai kepada kedua orang tua itu menyakiti hatinya dengan perkataan uffin. Dalam Quran disebutkan wala taqul lahuma uffin, fala taqul lahuma uffin. Uffin ya diartikan hus, begitu. Atau dengan perkataan yang jelek kepada kedua orang tua. Ketika diperintah selalu membantah, ketika diarahkan selalu menentang, dan lain sebagainya. Wa alla yutila jidalahuma, dan jangan kita sekali-kali membantah atas perintahnya. Wa alla yamshiya amamahuma illa fi khidmatihima, dan jangan sampai seorang anak itu lewat di depan kedua orang tuanya, kecuali lewat di depan kedua orang tuanya itu untuk kepentingan melayaninya, untuk menuruti panggilannya misalkan, itu baru boleh. Tapi selama ada jalan lain, jangan sampai berjalan di depan mereka. Kalaupun terpaksa berjalan di depan mereka, berarti harus selalu bertata krama yang baik. Wa iyad walahuma birrahmati wal maghfirah, dan seorang anak itu seharusnya untuk kedua orang tuanya itu selalu mendoakan atas rahmat-rahmat Allah dan juga memintakan ampun kepada keduanya. Wa ya'muruhuma bil ma'ruf wa yanhahuma 'anil munkar, dan seorang anak juga memerintahkan kepada kedua orang tua itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Liyakuna sababan fi nahatihima minan nar kama kana sababan fi wujudih, supaya hal tersebut menjadi sebab bahwasannya hal itu bisa menyelamatkan kedua orang tua dari neraka, sebagaimana itu menjadi sebab atas wujudnya seorang anak tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Maksud dari firman Allah ini adalah Allah itu memerintahkan kepada hambanya untuk selalu beribadah kepadanya, selalu menyembah kepadanya, kepada Allah, dan juga selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua orang tua itu sudah dalam masa-masa tua, masa-masa senja, fala taqul lahumā uffin, jangan sampai seorang anak itu berkata kepada keduanya perkataan yang jelek, hus,
ataupun apa yang menentang, pokoknya yang menyakitkan hatinya. Wala tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan jangan sampai menyentak keduanya. Maka berucaplah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Kalaupun dengan bahasa Indonesia boleh, bahasa Indonesia yang baik. Kalau dengan bahasa Jawa yang kromo inggil, yang baik. Jangan sampai kepada kedua orang tua, kepada gurunya misalkan, bahasa kromo nguku biasa. Jangan sampai. Harus dengan bahasa yang baik. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kepada kedua orang tua itu hendaklah bertawadhu, waqfid lahuma janaha dhul, bertawadhu kepada keduanya, menghormati, yaitu dengan berbelas kasihan kepada keduanya, dan selalu mendoakan kepada keduanya semoga selalu diberikan belas kasihan oleh Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah, sebagaimana mereka berdua selalu mengasihi kita, menyayangi kita sewaktu kita masih kecil. Itu dari firman Allah yang telah disebutkan tadi. Wa hadza wal yahussul umma bi ziyadatil bir. Dan ini, keterangan ini, yaitu lebih khusus lagi ditambah birrul walidainnya, itu adalah kepada seorang ibu. Seorang ibu lebih diutamakan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya keterangan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidati 'alal waladi dhi'fani. Berbuat baik kepada ibu, begitu, atas anaknya itu adalah ada 2 tingkatan. Ini dibandingkan dengan seorang ayah, maka ibu itu adalah lebih dilebihkan. Birrul walidati 'alal waladi dhi'fani. Alhamdulillah, ya. Maka dari itu marilah kita hayati kitab ini. Semoga apa yang telah kita pelajari kita bisa memanfaatkannya, mendapatkan barokahnya, sehingga kita bisa selalu mendoakan kedua orang tua, selalu menyayangi kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Wal afu minkum. Syukran min husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.